Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu tim penilai dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Mardeni STMkom dengan NIDN 1014088903. Saya merupakan seorang dosen di program studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Hang Tuah Pekanbaru. Video ini dibuat untuk melengkapi salah satu persyaratan sertifikasi dosen dalam penilaian pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pada video ini saya akan membawakan mata kuliah wajib pada program studi Teknik Informatika, yaitu Algoritma dan Pemrograman 1. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS. Pembelajaran di kelas disampaikan melalui metode DIA, Delivery, Interaktif, dan Assessment. Kemudian mata kuliah ini, Algoritma dan Pemrograman 1 ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dasar dalam pemrograman, sehingga mereka dapat mengembangkan program yang efektif dan efisien untuk memecahkan masalah. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan yang di bidang keahlian mereka, serta mengintegrasikan nilai, norma, dan etika akademik. Mampu menganalisis dan memecahkan masalah dengan menggunakan algoritma dan pemrograman, kemudian mampu mengembangkan program yang efektif dan efisien, dan mampu memahami konsep-konsep dasar algoritma dan pemrograman. Adapun topik pembahasan mata kuliah ini adalah pada minggu pertama di perkuliahan ini, mahasiswa akan memahami konsep dasar algoritma dan pemrograman. Kemudian pada minggu kedua, mahasiswa mampu memahami tentang pengenalan bahasa C++ dan sintaks yang dasar yang ada pada C++. Kemudian pada minggu ketiga, mahasiswa akan memahami struktur kontrol percabangan berupa if dan else yang ada di percabangan. Kemudian minggu keempat, mahasiswa dapat memahami struktur kontrol percabangan, switch, dan cache. Minggu kelima, mahasiswa dapat memahami struktur kontrol pengulangan untuk statement for. Kemudian pada minggu keenam, mahasiswa dapat memahami struktur kontrol untuk perulangan juga, tapi dengan sintaks while dan do while. Kemudian pada minggu ketujuh, mahasiswa dapat memahami tentang array satu dimensi. Kemudian untuk yang minggu ke-8, mahasiswa akan melaksanakan ujian tengah semester. Kemudian setelah UTS, mahasiswa akan masuk ke materi untuk modularasi dengan fungsi tanpa parameter. Kemudian minggu ke-11, mahasiswa memahami tentang modularasi dengan fungsi, parameter, dan return value. Kemudian minggu ke-12, mahasiswa memahami tentang array 2 dimensi. Kemudian pada minggu ke-13, mahasiswa akan memahami dan melakukan pengujian dan debugging program. Kemudian mahasiswa menyelesaikan soal komprehensif untuk pertemuan ke-14 dengan untuk mereview materi-materi yang sudah ada. Kemudian terakhir, mahasiswa menyelesaikan soal komprehensif praktikum, mengerjakan soal-soal kasus gabungan mulai dari materi 1 sampai materi ke-15. Kemudian di pertemuan terakhir akan dilakukan ujian akhir semester. Kemudian untuk mata kuliah ini, metode pembelajaran yang digunakan adalah metode ceramah, diskusi, demonstrasi, metode penugasan, serta praktikum dilakukan di dalam labor. Aspek penilaian pada mata kuliah Algoritma dan Pemrograman 1 ini meliputi beberapa komponen dengan bobot yang berbeda-beda. Yang pertama adalah absensi sebanyak 5%, yang memenuhi kehadiran minimal 75% dari tatap muka. Yang kedua adalah sikap sebanyak 10%. Yang ketiga, tugas 25%. Yang keempat, UTS 25%, dan ujian akhir semester sebanyak 35%. Metode pembelajaran untuk mata kuliah Algoritma dan Pemrograman ini adalah yang pertama, metode ceramah. Yang kedua, metode diskusi. Yang ketiga, metode demonstrasi. Dan yang keempat, metode penugasan beserta dilakukan menggunakan praktikum. Berikut adalah gambaran suasana perkuliahan dalam kelas mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pada hari ini kita akan masuk ke pertemuan kita selanjutnya di mata kuliah Algoritma dan Pemrograman, ya. Algoritma dan Pemrograman 1. Nah, untuk materi kita hari ini kita akan bahas mengenai operasi penyelesaian kondisi, ya, misalnya ada if else, ada beberapa if lagi yang nanti yang akan kita bahas. Kemudian ada satu lagi yang
kondisi switch case ya. Nah, ini kita gunakan nanti ketika di pemrograman itu biasa sering kita ketemukan nanti kondisi-kondisi seperti ini, sehingga implementasinya bisa dimanfaatkan nanti ketika kita udah implementasikan di pemrograman. Oke, baik. Kita mulai untuk hari ini. Untuk memulai perkuliahan ini, mari kita buka dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk memulai perkuliahan kita hari ini ya, seperti yang saya sampaikan tadi, perkuliahan kita hari ini adalah judulnya ataupun temanya adalah mengenai operasi penyelesaian kondisi menggunakan statement if else, kemudian juga ada yang if-nya majemuk dan ada switch case nantinya. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam praktikumnya nanti ya, sebelum kita praktekkan, kita akan bahas dulu mengenai teori tentang penyelesaian kondisi di algoritma itu apa-apa aja. Nah, yang pertama itu ada nanti kita bahas mengenai if yang single if ataupun yang single yang sederhana ataupun if yang sederhana, kemudian ada if else, nested if, kemudian yang disebut dengan if yang bersama. Di dalam if nanti ada if lagi. Kemudian ada if else ya, ada beberapa kondisi nanti dalam yang bisa kita masukkan menggunakan fungsi if. Kemudian ada switch case. Nah, nanti juga ada di studi kasusnya ataupun kasus-kasus yang bisa kita terapkan nanti di dalam penyelesaian kondisi ini. Nah, untuk percabangan ataupun kondisi ini, nah struktur kontrolnya memungkinkan kita untuk memungkinkan program mengambil sebuah keputusan dalam berdasarkan kondisi tertentu yang kita tentukan ya. Misalnya kalau dalam kehidupan sehari-hari beberapa kondisi, misalnya contoh seperti ini ya, jika hari hujan maka bawa payung, atau jika tidak maka pakai topi. Nah, itu jika maka. Selain itu kira-kira apa lagi contohnya yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari? Contohnya apa kira-kira yang ada if else? Contohnya coba kira-kira apa? Contoh jika saya makan ambil piring. Terus apalagi kira-kira contohnya? Jika kondisinya apa, kemudian apa yang dilakukan misalnya? Jika lapar makan. Oke, nah itu salah satu contoh kondisi-kondisi yang nanti bisa kita implementasikan. Sistem juga seperti itu. Contoh yang biasa sering diimplementasikan itu misalnya nanti dinilai. Nah, karena nilai itu misalnya contohnya ada yang nilainya A, B, C dan seterusnya ya. Nah, misalnya nilainya 80. Itu nanti masuk ke kategorinya apa? 80 misalnya apa? Kalau 80 misalnya adalah 80 itu kalau di kita ada amin ya. Kalau B itu apa? Misalnya B itu misalnya antara 75 sampai 79 misalnya. Nah, itu rank-rank seperti itu nanti bisa kita kondisikan menggunakan fungsi if ya. Contohnya seperti itu implementasinya. Nah, kenapa penting? Karena program di sebuah program itu menjadi dinamis supaya bisa responsif, kemudian bisa kita implementasikan dalam sistem berjalan lebih baik. Itu banyak kita gunakan nanti kondisi-kondisi seperti itu ya. Implementasi lain bisa juga kita misalnya kayak pembuatan menu, milih menu di sistem misalnya. Kayak di CADM misalnya ketika kita login ada sebagai dosen, ada sebagai karyawan dan sebagainya. Nah, ketika sebagai mahasiswa nanti ada menu data ada KRS-nya mungkin, kemudian ada jadwal nanti yang bisa kita pilih. Nanti pemilihan itu adalah implementasikan dari fungsi if ini. Jadi misalnya kalau ketika kita login sebagai mahasiswa, maka nanti yang masuk menu yang masuk ke kita itu adalah sebagai mahasiswanya. Ketika masuk sebagai role-nya ataupun statusnya sebagai dosen, maka nanti menu yang muncul itu adalah menu dosen. Ya, jadi seperti itu salah satu bentuk implementasinya nanti dalam program. Ya, untuk dasar untuk logika yang kompleks itu juga menggunakan fungsi-fungsi sebagainya seperti ini. Kayak misalnya kalkulator dan sebagainya itu menggunakan fungsi if ya. Logika-logika sistem lainnya juga seperti itu. Nah, konsepnya, untuk di fungsi if yang sederhana itu kan tadi ada namanya fungsi yang if sederhana yang cuma kondisi aja misalnya. Nah, itu penulisannya dalam pengkodingan itu ya. Strukturnya seperti ini, ada if, kemudian di dalamnya itu ada kondisinya. Setelah buka kurung kerawal itu nanti isinya kita akan lakukan di situ. Ya, jika kondisinya benar, maka dia akan ditampilkan misalnya tadi apa? Jika nilainya besar dari
80 berarti nanti nilainya adalah misalnya amin. Kan nilainya amin. Jadi kondisi benarnya adalah kalau misalnya udah nilai yang diperolehnya itu adalah 80, misalnya berarti yang dihasilkannya adalah sesuai dengan kondisi tadi. Kalau kondisinya besar dari 85, berarti nilainya A. Nah, itu akan ditampilkan nanti di kondisinya benar. Ya. Nah, kalau contoh dalam pemrogramannya seperti ini, untuk mengecek apakah angka sebuah bilangan itu adalah bilangan positif atau tidak. Itu kan contohnya. Misalnya kita nginputin bilangan nih, bilangan misalnya kita masukkan sebuah bilangan, misalnya ada perintah untuk memasukkan sebuah bilangan. Misal kita masukkan bilangannya ada bilangan yang positif misalnya. Bilang positif itu adalah antara 0 sampai ya besar dari 0 ya, besar dari 0. Nah, misalnya kita masukkan bilangan itu misalnya 1, berarti nanti keluarannya adalah bilangannya adalah positif. Tapi kalau kita masukkan nanti angkanya itu adalah yang negatif, kecil dari 0 ataupun selain itu nanti dia akan munculnya adalah negatif. Ya, tapi kalau di sini kan cuma satu fungsi if. Ya, kondisinya adalah jika besar dari 0 itu dia akan memunculkan keterangannya adalah positif. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita implementasikan dalam program, nanti kita implementasikan programnya ini kita menggunakan C++. Ya, kita implementasikan pemrogram C++. Kemudian kita gunakan nanti yang aplikasi namanya pakai Borland, ya. Boleh sebenarnya implementasinya bisa kita terapkan di mana aja, misalnya kayak Dev C++, kemudian dipakai Visual Studio Code juga bisa sebenarnya, ya. Nanti kita implementasikan di namanya Borland C++. Yang penting aplikasinya adalah untuk yang C. Oke, nah contohnya seperti ini tadi. Kalau kita implementasikan di dalam program, nanti akan hasilnya seperti ini. Ya, kita masukkan dulu nanti angkanya yang kita masukkan berapa. Misalnya angkanya 5. Jika kondisinya adalah kalau angka itu adalah besar dari 5, berarti dia positif. Maka hasilnya di outputnya nanti adalah yang keluar itu adalah angkanya positif. Nah, selain dari if yang sederhana tadi juga kita akan masuk nanti ke namanya if yang ada else. Jadi ada beberapa kondisi. Kalau tadi cuma ada satu kondisi, nah sekarang menggunakan dua kondisi. Misalnya jika statement A sesuai dengan kondisinya, maka dimunculkan apa. Kemudian selain dari statement tadi munculkan apa lagi gitu. Apa kondisinya lagi? Kondisi yang terpenuhi tadi. Jadi kondisinya untuk sintaknya itu adalah if, nanti diikuti dengan kondisinya yang benar, yang akan memenuhi itu apa, kemudian nanti aksi yang akan dilakukan itu yang akan dikerjakan apa. Nanti sintaknya formatnya seperti ini. Ya, ada if sama else. Berarti ada dua kondisi nanti di sini. Nanti kondisi benarnya di sini, nanti kalau yang salahnya nanti setelah ini ya dimunculkan di sini. Misalnya contohnya apa? Kalau untuk kondisi jika misalnya untuk yang apa? Untuk ada dua kondisi, contohnya apa kira-kira? Yang ada dua kondisi tadi. Jika apa coba contohnya? Untuk yang ada dua kondisi coba. Gimana? Nilai tadi. Misalnya untuk yang misalnya ada dua, atau kita coba bikinnya dua kondisi nih. Misalnya umur itu, kalau umur lah ya, umur biasa misalnya di atas 30 itu adalah dewasa, di bawah di 30 berarti misalnya remaja ataupun anak-anak, ya. Jadi ketika dia dimasukkan ini, jika dia besar dari 35, berarti akan munculnya nanti adalah dewasa. Kemudian jika kecil selain itu, kalau kecil dari 35 berarti nanti kita kategorikan dia sebagai anak-anak. Bisa seperti itu. Nanti bisa tambahkan kondisi. Kalau misalnya kondisinya banyak, kalau itu kan kalau masalah umur, kayak umur tadi kan bisa banyak kondisi kan, ada anak-anak, dewasa, kemudian apa lagi? Orang tua, kan lebih dari satu. Nah, itu masuknya nanti ke yang percabangan majemuk atau if else-nya lebih dari satu, ya. Kalau yang if yang untuk yang apa namanya? Kalau yang untuk yang bersarang nanti di dalam if nanti ada lagi if di dalamnya. Kalau beda dengan yang if yang majemuk, dia kondisinya banyak. Ya, kalau sedangkan untuk yang bersarang itu dia di dalam ini, seperti di dalam kondisi yang pertama, di if yang pertama nanti di dalamnya ada kondisi yang kedua. Ya, seperti itu. Contohnya seperti ini juga. Ya. Oke. Nah, kita masuk ke contoh apa aja? Ini untuk yang majemuk yang kondisinya lebih dari satu tadi ya.
ya, menggunakan if else, kemudian nanti ada if-nya lagi, kemudian baru nanti yang setelah itu, yang selain dari dua kondisi yang di atas itu, maka dia kita bikinkan else di bawahnya, ya, atau defaultnya. Ya, aksi yang kondisi 1, kondisi 2, atau kondisi 3 dan seterusnya itu bisa kita gunakan if else majemuk. Ya, contoh seperti ini, jika nilainya besar dari 85, nilainya A adalah A, maka kemudian nilai dari besar dari 70, nilainya B, kemudian selain itu adalah C, ya. Nanti ini kita akan contohkan satu-satu, ya. Oke, kita masuk ke implementasi ke codingnya. Ya, kita masuk ke implementasi ke codingnya. Silakan nanti buka di Borland C aja. Untuk implementasinya kita menggunakan Borland C++. Oke. Buka di Borlandnya, kemudian buka text new, kemudian text edit. Ini nanti kita akan buka text editor baru untuk membuat file baru, ya. Untuk membuat file baru, ya, itu nanti akan muncul file kosong seperti ini. Nanti kita akan pengkodingannya itu akan muncul di sini, ya, kita akan buatkan di sini. Nah, yang pertama kita strukturnya tadi kalau di C++ itu ada namanya header, ya. Header itu nanti kita gunakan, kita harus include-kan dulu, ya, include headernya, misalnya contohnya adalah studio.h, kemudian ada include misalnya iostream.h, ya, iostream. Kemudian ada conio.h, ya. Ini sesuai dengan header fungsi apa yang kita pakai, ya. Oke. Nah, di sini struktur awalnya adalah pakai main statement seperti ini, ya. Fungsi main ini adalah gunakan, jadi codingnya itu kita taruh di dalam fungsi main ini, ya. Nah, nanti kita codingnya itu kita taruh di sini, misalnya untuk menentukan apa tadi, contohnya untuk di yang pertama tadi misalnya untuk satu kondisi dulu, yang untuk satu kondisi, ya, satu kondisi menggunakan fungsi if aja, ya. Contoh menggunakan untuk menentukan angka bilangan positif atau tidaknya. Nah, itu bisa kita gunakan ini. Ya, berarti kita tambahkan dulu, kita ketahui dulu dia, atau kita tetapkan dulu angka yang kita masukkan itu, misalnya integer diikuti dengan nama variabelnya, misalnya angkanya sama dengan 5, kita simpan dalam variabel angka, ya, kita simpan dalam variabel angka. Nah, nanti dari sini baru kita cek kondisinya, if variabel yang kita buat tadi, misalnya variabel apa yang kita buat, misalnya adalah variabel tadi angka namanya. Nah, kondisinya apa? Kalau misalnya besar dari 0, maka dia adalah, kita tampilkan dia nanti dia bilangannya positif. Oke. Nah, berarti kita tampilkan di sini. Nah, tampilkannya menggunakan perintah printf aja. Printf kita tampilkan di sini, ya. Ini adalah, misalnya ini adalah bilangan positif. Oke, kalau kita mau runningnya tinggal kita, supaya nanti dia bisa di runningnya itu bisa tampilnya. Kalau misalnya nggak pakai guess nih, kita kalau kita running ini akan hilang. Print, T-nya kurang. Print. Oke, ya. Kalau kita jalan ke maksudnya, I-nya hilang. Oke. Nah, ini kalau kita udah jalan sebenarnya, tapi kalau kita nggak tahan itunya menggunakan fungsi get itu enggak, maka dia tampilnya akan tetap hilang seperti tadi. Ya, ini untuk menahan tampilan supaya tidak keluar lagi setelah di running atau dia return ke 0. Ya. Kalau kita jalankan, caranya adalah menggunakan klik aja menu debug atau langsung ke Ctrl F9, ya. Hasilnya nanti akan muncul seperti ini. Jadi bilangan yang kita masukkan tadi ini adalah bilangan positif, ya. Nah, itu satu menggunakan satu fungsi if, ya. If yang single ataupun yang cuma if sederhana. Nah, contohnya kalau misalnya ini kan cuma ada satu kondisi nih.
Nah, selain dari ini bisa juga kita bikinkan untuk yang dua kondisi pakai if else. Jadi kalau misalnya dia dua kondisi, misalnya kondisi keduanya adalah misalnya kita selain dari misalnya nih, kalau selain lebih besar dari 0 berarti kan negatif. Nah, kita tampilkan dia bilangnya adalah bilangan negatif ya. Kita printf kan bilangannya adalah bilangan negatif. Ini adalah bilangan negatif. Nah, ini kalau kita tetapkan di sini misalnya contohnya adalah misalnya min 5. Kalau kita jalankan nah berarti kan bilangnya adalah bilangan negatif. Kalau kita ganti lagi menjadi bilangan positif ya, maka yang muncul nanti adalah bilangannya bilangan positif. Ya, hasilnya seperti itu. Nah itu yang untuk yang dua kondisi ya, dua kondisi yang menggunakan if else. Nah kalau misalnya untuk yang majemuk, nah contohnya tadi yang adalah untuk studi kasus yang untuk nilai tadi ya, untuk yang nilai tadi kita ambil misalnya dia jika nilainya besar dari 85 maka kita munculkan nilainya A. Kalau misalnya nilainya besar sama dengan 70 maka nilainya adalah B. Kemudian jika selain itu maka C. Ada 3 kondisi di situ, dia ada nilai A, B dan C ya. Yang pertama besar sama dengan 85, kemudian besar dari sama dengan 70, kemudian ada selain itu ataupun kecil dari itu berarti dia nilainya C. Nah misalnya nih kita contohkan lagi di codingnya. Nah ini nilainya ini, kalau ini kan kita tetapkan di codingnya ya angkanya berapa. Nah ini bisa kita ambil dari inputan keyboard juga nanti ya. Kita contohkan satu. Ini contohnya misalnya kita ambil dulu ya, nilainya 85. Kita ganti aja yang scriptnya ini. Ini kita ganti jadinya misalnya variabelnya jadi nilai ya. Nilainya sama dengan 85. Oke. Jika nilainya besar sama dengan 85, maka kita tampilkan nilainya tadi adalah A. Contohnya adalah nilainya adalah A. Kemudian else if-nya ya, berarti kan ada 3 kondisi nih. Else if-nya tambahkan kondisinya di dalam kondisinya, yaitu jika nilai ini angkanya kita ganti jadi nilai karena variabelnya kita ganti jadi nilai ya. Else if nilai besar sama dengan atau besar sama dengan besar sama dengan 85 atau besar sama dengan 70. Tadi 70 ya. 70 misalnya nilainya adalah B. Nah, else-nya kita tambahkan di sini satu lagi. Else kita printf kan nilainya adalah C ya, seperti itu ya. Kalau kita jalankan nanti hasilnya seperti ini ya. Ya, nah ini kan nilainya udah kita tentukan di sini 85 tadi ya. Nah bisa kita tambahkan juga inputan dari keyboard misalnya. Oke, kita coba contohkan satu untuk yang di sini kita tambahkan. Nanti kita tambahkan untuk inputan awalnya printf. Kita masukkan dulu misalnya masukkan nilainya ya. Masukkan nilai Anda misalnya ya. Nah, ini baru nanti supaya dia bisa terbaca menggunakan perintah scanf. Ya, scanf seperti ini. Ya, di dalamnya kita masukkan dia untuk penanda karakternya menggunakan persen. Kalau dia integer, ini kan nilai tadi apanya adalah integer. Ya, ini kita hilangkan dulu. Kita buat variabel baru nanti ya di atasnya. Sebelum itu tadi integer misalnya nilainya variabelnya enggak kita tentukan di awal ya. Kemudian baru kita masukkan nilainya berapa, misalkan berapa yang kita inputkan dari keyboard. Nah itu akan kita simpan ke dalam nilainya yang dengan variabel yang nilai tadi ya. Kita kalau integer kita penanda itunya adalah integer i atau i aja ya.
Kemudian ini kita panggil untuk simpannya ke dalam variabel apa? Nilai. Ya, kita masukkan ke dalam variabel nilai tadi. Ya. Nah, kemudian baru nanti lihat setelah dimasukkan ini, dia akan baca nih kondisinya. Jika nilai yang dimasukkan tadi adalah 85, maka dia akan baca kondisinya sampai terakhir tadi, ya, sesuai dengan kondisinya. Oke. Kita coba inputkan ya. Kita coba runningkan satu. Oke, nah nilainya misalnya kita masukkan 70 misalnya, maka nanti nilainya adalah, yang keluar adalah B, sesuai dengan kondisi yang kita buatkan tadi, ya. Sesuai dengan kondisi yang kita buatkan tadi, yaitu nilainya kalau 70 itu sama dengan 70, berarti dia nilainya B. Ya, kemudian kalau kita coba dengan kondisi yang memenuhi lainnya, misalnya di atas 85 ataupun sama dengan 85, ya, kita coba inputkan nilainya. Misalnya nilainya adalah 85, ya, atau 86 boleh. Nah, maka nilainya adalah A. Nanti ini tinggal disesuaikan aja keterangannya. Misalnya di sini kita tambahkan nilai Anda, misalnya Anda sama dengan A. Ini misalnya nilai Anda sama dengan Y. Di Anda sama dengan C. Oke. Nah, kalau kita running hasilnya juga seperti itu. Kalau misalnya untuk kondisinya C, berarti kan di bawah, selain besar dari 70 ataupun besar dari 85 ke atas, maka kita akan bikin kondisinya misalnya nilainya 60. Maka nilainya adalah C. Nah, jadi itu salah satu bentuk fungsi if ataupun percabangan di dalam algoritma dan pemrograman. Oke. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan dulu kira-kira? Oke, selanjutnya silakan cobakan satu untuk kondisinya, misalnya untuk latihannya silakan cobakan satu kondisi yang nilai tadi, tapi nilainya nilainya itu kondisinya banyak. Ini kan cuma 3 nih. Coba tambahkan untuk menentukan nilainya itu adalah rank nilainya seperti ini ya. Coba untuk A sama dengan A itu poinnya bobotnya 4, kemudian nilainya itu 85 ke atas, amin itu bobotnya 37. Nanti tampilkan coba bobotnya sama nilainya ya, amin D ke sampai dengan E. Selanjutnya silakan kerjakan, nanti saya akan coba cek. Nggak ada yang mau tanyain kira-kira? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan dulu untuk pertemuan minggu ini. Silakan nanti kalau mau cobakan masih ada waktu nih. Silakan kalau mau cobakan, silakan dicobakan aja di labor. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya tutup. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.